Shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di rangkuman pelajaran Sekolah Sabat Triwulan 2, pelajaran yang kelima. Sebelum kita pelajari pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami pada saat ini. Kami hendak akan belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berikanlah kami akal budi hikmat untuk mengerti akan pelajaran ini, terlebih kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini yaitu Semua Bangsa dan Babel. Dengan ayat hafalan di dalam buku Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini begitu luar biasa dan menarik sekali. Kita akan mempelajari tentang keturunan Nuh, di mana dalam pelajaran ini ada kutukan Kanaan dan sejarah bangsa-bangsa. Dan di pelajaran yang berikutnya, kita akan mempelajari tentang Menara Babel, di mana dalam pelajaran ini ada pemberontakan, turunlah Allah, dan penyebaran. Pelajaran tentang kutukan Kanaan. Tindakan Nuh di kebun anggurnya mengingatkan kita terhadap Adam di Taman Eden. Kedua cerita ini mengandung motif umum, yaitu memakan buah. Bedanya Nuh memakan buah yang sudah difermentasi, sedangkan Hawa dia memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, dan yang mana pada akhirnya mengakibatkan ketelanjangan, penutup tubuh, kutukan, dan berkah. Nuh menuruti keinginannya. Kemudian dia kehilangan kendali diri dan akhirnya dia menelanjangi dirinya sendiri. Ham, anak Nuh yang paling muda, melihat ketelanjangan ayahnya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Hawa yang juga melihat pohon terlarang. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 6. Ada hubungan paralel dalam kedua kasus ini. Ham melihat ayahnya lalu mengolok-oloknya, sehingga Ham tidak menghormati ayahnya. Ham telah melanggar hukum Allah yang kelima. Ham juga menceritakan ayahnya kepada orang lain, kepada kakak-kakaknya. Dan Kanaan putra Ham ada bersama dengan dia pada saat itu. Kita bisa baca di dalam Kejadian 9 ayat 22. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ham menceritakan kasus ayahnya kepada kakak-kakaknya. Lalu apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya, Set dan Yafet? Mereka justru menutupi ketelanjangan ayahnya. Kita bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 23. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Kegagalan Ham adalah kegagalan menunjukkan hormat kepada orang tua. Dan kutukan kepada Ham sangat mempengaruhi kehidupannya di masa depan, termasuk anaknya Kanaan. Kutukan diberikan kepada Ham dan putranya Kanaan. Tetapi kutukan itu juga mengandung janji berkah bagi semua bangsa yang menerima keselamatan yang ditawarkan Tuhan kepada mereka dan kita semua, yaitu memasuki kota Kanaan sesuai dengan janji Allah. Nuh adalah penghubung antara peradaban sebelum air bah dan pasca air bah.
Kita bisa baca dalam Kejadian 9 ayat 28 dan 29. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Ayat 29, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Di dalam buku Kejadian 5 ayat 32, di sini dikatakan, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Ini sangat jelas sekali. Setelah air bah, Nuh hidup 350 tahun lagi. Dan Nuh memiliki keturunan, yaitu Sem, Ham, dan Yafet di usianya yang berusia 500 tahun. Dan Nuh meninggal atau mati di usianya yang ke-950 tahun. Berarti di sini sangat jelas sekali menunjukkan silsilah Adam. Dan Nuh memiliki banyak waktu untuk menceritakan mengenai Adam kepada anak-anaknya. Silsilah Alkitab memiliki 3 fungsi. Yang pertama, menunjukkan sifat histori dari peristiwa-peristiwa yang ada di Alkitab sehingga dapat dihitung dengan tepat. Yang kedua, dapat membangun historis dari masa lalu hingga masa kini. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengingatkan kita akan kerapuhan manusia dan efek tragis dari kejatuhan manusia dalam dosa. Dari ke-70 bangsa turunan Ham, Sem, dan Yafet, ini menggambarkan 70 anggota keluarga Yakub dan 70 tua-tua orang Israel pada waktu mereka di padang gurun. Dan Yesus pun juga mengutus 70 murid untuk mengabarkan Injil ke seluruh bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Semua silsilah ini menggambarkan adanya hubungan antara Nuh dan bapa leluhurnya, tokoh sejarah, dan orang-orang yang nyata yang menjadi saksi akan peristiwa-peristiwa Alkitabiah. Di pelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang satu bahasa. Orang-orang Babel, mereka sangat berambisi untuk membangun menara tertinggi. Dengan tujuan apa? Untuk mencapai surga. Untuk menggantikan Tuhan sendiri sebagai pencipta kita. Kita bisa baca dalam Kejadian 11 ayat yang keempat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak di seluruh bumi. Kejadian dari air bah menjadi inspirasi orang-orang Babel untuk membangun menara tinggi dan untuk menyamai Allah. Mereka berencana membangun menara Babel. Mereka berusaha menggunakan kekuatan mereka untuk bersatu, untuk kejahatan, bukan untuk kebaikan. Dan ini sangat bertentangan dengan rencana Tuhan. Pada waktu orang-orang Babel membangun menara tinggi, mereka ternyata juga menggunakan kata-kata yang sama pada waktu Allah melakukan penciptaan, yaitu marilah kita membuat. Mereka bersatu berkumpul dalam satu komunitas dan menolak untuk pindah ke daerah lain. Mereka bersatu untuk kesombongan pribadi. Mereka ingin mencari nama, dan inilah cerminan kuat dari kesombongan dan kebanggaan mereka sendiri. Arti Babel sendiri adalah pintu Tuhan. Mereka ingin mencapai pintu Tuhan dengan usaha mereka sendiri. Dan ada arti lain dari Babel juga, yaitu mengacau balaukan. Oleh karena perbuatan mereka, maka penghakiman atas pembangkangan langsung mereka, Tuhan menyebarkan mereka, diserakkan ke seluruh bumi, persis seperti yang mereka tidak kehendaki. Ayat hafalan kita tadi dalam Kejadian 11 ayat 9. Tugu Babel menunjukkan kebodohan manusia yang mencobai untuk menyamai Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan tetap pada rencananya, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus turun ke bumi untuk bertemu dengan kita dan untuk menyelamatkan kita. Tidak
tidak ada pilihan lain. Turunnya Yesus mengingatkan kita pada prinsip kebenaran oleh iman dan proses kasih karunia. Orang Babel ingin mendirikan kerajaan lepas dari Allah, dan permufakatan mereka adalah memberontak kepada Allah. Babel menggambarkan manusia pada akhir zaman yang ingin bersatu menyamai atau melawan Allah. Meskipun orang-orang berusaha untuk naik kepadanya, bertemu dengan Tuhan di surga, itu semua sia-sia. Itulah sebabnya Tuhan Allah, anaknya Yesus harus turun ke dunia untuk menunjukkan supremasinya atau kekuasaan tertingginya sebagai Allah pencipta. Rencana Allah yaitu agar manusia beranak cucu, bertambah-tambah, dan memenuhi bumi. Inilah rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita selama 1 minggu ini. Aplikasi dalam kehidupan kita. Inilah kondisi kita pada saat ini. Seringkali perbuatan-perbuatan kita mengakibatkan pelanggaran akan 10 perintah Allah. Kita sering lupa diri siapa sebenarnya kita. Bahkan kita lebih cenderung ingin mendapatkan kemasyhuran, kepopuleran, mencari nama kita. Dan kita terkadang ingin sekali skenario kita yang terjadi. Bahkan ada kalanya kita ingin membuat skenario hidup orang lain. Kita lupa ada Tuhan Allah yang mengendalikan hidup kita. Saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita mengingat, sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Bahkan kita harus menuruti semua hukum perintah Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan sebagai makhluk ciptaannya untuk memenuhi bumi, mengabarkan kabar baik mengenai kasih karunia Allah, mengabarkan bagaimana Allah mengasihi kita. Walaupun kita adalah orang yang berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Menara Babel sebagai menara kesombongan, biarlah itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, agar kita sebagai umat-umat Tuhan bukan membangun kembali menara Babel, tetapi menara kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Untuk menutup rangkuman kita pada sore hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami telah belajar akan firman-Mu. Biarlah kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudaraku, jangan lupa tolong di-like, subscribe, dan share video ini agar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.